Raksasa teknologi Tiongkok Alibaba mencatatkan pertumbuhan pendapatan kuartalan sebesar 9% pada kuartal yang berakhir 30 Juni 2026. Kinerja tersebut ditopang oleh meningkatnya permintaan layanan kecerdasan buatan yang mendorong bisnis cloud serta mengangkat kinerja bisnis e-commerce inti perusahaan. Alibaba mencatatkan pertumbuhan pendapatan kuartalan sebesar 9% pada kuartal yang berakhir 30 Juni 2026. Kinerja tersebut ditopang oleh meningkatnya permintaan layanan kecerdasan buatan yang mendorong bisnis cloud serta perpanjangan festival belanja 618 yang mengangkat kinerja bisnis e-commerce inti perusahaan. Dalam laporan yang dirilis, perusahaan teknologi asal Tiongkok tersebut membukukan pendapatan sebesar 268,95 miliar yuan atau sekitar 40,02 miliar dolar Amerika pada kuartal 1 tahun fiskal 2027. Pertumbuhan bisnis cloud menjadi salah satu penopang utama kinerja Alibaba seiring semakin banyak perusahaan mengadopsi aplikasi berbasis AI termasuk peningkatan kebutuhan terhadap daya komputasi cloud untuk melatih dan menjalankan sistem kecerdasan buatan. Seperti diketahui, Alibaba yang merupakan penyedia layanan cloud terbesar di negeri tirai bambu terus meningkatkan investasinya pada infrastruktur AI dengan strategi model AI milik sendiri serta berbagai aplikasi pendukung. Langkah tersebut dilakukan untuk menjadikan AI sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan bisnis cloud maupun bisnis konsumen setelah pendapatan dari layanan cloud dan komputasi berbasis AI meningkat 45% menjadi 48,44 miliar yuan sepanjang tahun ini. Oleh karena itu, pihak manajemen menempatkan kecerdasan buatan sebagai bagian penting dari strategi pertumbuhan jangka panjang perusahaan, di mana investasi pada kapasitas komputasi, infrastruktur, model AI, dan aplikasi diharapkan dapat memperkuat posisi Alibaba di tengah persaingan industri teknologi Tiongkok yang semakin ketat. Sebagai sumber, IDX Channel. GoPro memperkenalkan Mission One Pro sebagai kamera compact dengan sensor 1 inci dan kemampuan video hingga 8K. Spesifikasi ini menjadi strategi GoPro memperluas pasar dari kamera aksi ke kamera sinema ringkas untuk kreator profesional. GoPro Mission One Pro menjadi model flagship dalam lini Mission 1. Kamera ini dibekali sensor 1 inci 50 megapiksel untuk menangkap lebih banyak cahaya dan detail. Sensor tersebut juga membantu meningkatkan hasil rekaman saat digunakan dalam kondisi cahaya rendah. GoPro menyasarkan produk ini untuk kreator yang membutuhkan kualitas gambar tinggi dalam bentuk yang tetap ringkas. Sementara itu, Mission One Pro menggunakan prosesor generasi baru GP3. Chip ini memiliki kemampuan pemrosesan piksel 2 kali lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Performa tersebut memungkinkan kamera merekam video 8K hingga 60 frame per detik dan 4K hingga 240 frame per detik. Sistem ini juga dirancang untuk meningkatkan daya tahan baterai dan pengelolaan suhu kamera. Dari sisi kemampuan rekam, Mission One Pro mendukung video 8K 30 dan 4K 120 dalam format open gate. Format ini memanfaatkan area sensor lebih besar untuk memberikan ruang lebih luas saat proses editing. Kamera juga mendukung rekaman slow motion hingga 960 frame per detik pada resolusi 1080p. Kombinasi tersebut memberikan lebih banyak pilihan bagi kreator untuk menghasilkan video sinematik. Kehadiran Mission One Pro menunjukkan upaya GoPro memperluas pasar kamera kompak. Produk ini ditawarkan dengan harga $699,99 Amerika Serikat atau sekitar 11 juta rupiah sebelum pajak dan biaya lainnya. GoPro juga menyiapkan berbagai aksesori untuk mendukung kebutuhan produksi konten. Strategi ini memperluas pilihan produk GoPro dari kamera aksi menuju kebutuhan kreator dan produksi konten profesional. Berbagai sumber IDX Channel. Insta360 memperkenalkan X6 dengan teknologi AI yang mampu memilih momen terbaik dan menyusun video secara otomatis. Inovasi ini menyederhanakan proses editing sekaligus membuka peluang bagi kreator untuk memproduksi konten lebih cepat. Insta360 X6 membawa konsep zero editing untuk mempercepat proses dari merekam hingga membuat video. Sistem ini didukung Insta360 Phanomind, model AI yang dikembangkan khusus untuk memahami video 360 derajat. Phanomind dilatih menggunakan lebih dari 10.000 jam data video dalam lebih 30 skenario. Teknologi ini memungkinkan sistem mengenali momen penting dan sudut pengambilan yang menarik.
Sementara itu, AI Director bekerja langsung pada X6 untuk menganalisis hasil rekaman. Saat kamera diisi daya, sistem dapat memilih momen terbaik dan menyusun menjadi video. Hasil editing kemudian dapat dikirim ke aplikasi Insta360 di ponsel. Fitur ini memangkas waktu editing karena pengguna tidak perlu menyusun video dari awal. Dari sisi kemudahan, Auto Edit 2.0 memungkinkan pengguna memilih rekaman dan menghasilkan video secara otomatis. Sistem dapat menentukan potongan video, pergerakan kamera, musik, dan transisi. Pengguna cukup melakukan 1 kali tekan untuk memulai proses editing. Fitur ini menyasar kreator yang ingin menghasilkan konten tanpa menghabiskan waktu berjam-jam di depan aplikasi editing. Kedepannya, Insta360 juga mengandalkan Moments Pro pada layanan Insta360 Plus untuk editing berbasis cloud. Pengguna dapat menentukan subjek, suasana, gaya, dan durasi video yang diinginkan. Fitur ini dikembangkan dengan teknologi Google Gemini untuk membantu menghasilkan video sesuai perintah pengguna. Strategi ini memperkuat posisi Insta360 di pasar kamera 360 sekaligus membuka peluang bisnis dari layanan cloud dan fitur AI. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Bank Indonesia mencatat defisit transaksi berjalan pada kuartal 2 2026 melebar 12,5 miliar dolar Amerika atau 3,3% dari produk domestik bruto. Pelebaran defisit transaksi berjalan terutama dipengaruhi oleh meningkatnya defisit neraca perdagangan minyak dan gas. Bank Indonesia mencatat defisit transaksi berjalan Indonesia melebar pada kuartal 2 2026. Defisit tercatat sebesar 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau 3,3% dari produk domestik bruto atau meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 3,6 miliar dolar Amerika Serikat atau 1% dari PDB. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Reni Prakoso mengatakan pelebaran defisit transaksi berjalan terutama dipengaruhi oleh meningkatnya defisit neraca perdagangan minyak dan gas. Kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya impor minyak di tengah kenaikan harga minyak dunia. Selain itu, surplus neraca perdagangan non-migas juga tercatat lebih rendah. Penurunan surplus tersebut dipengaruhi oleh peningkatan impor non-migas untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi domestik yang masih tinggi. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Indonesia dan Jerman terus memperkuat hubungan ekonomi melalui pengembangan kerjasama di sejumlah sektor strategis. Menko Perekonomian menjelaskan upaya memperkuat investasi dari Jerman didorong mulai dari investasi energi terbarukan, semikonduktor hingga pendidikan vokasi. Dalam pertemuan tertutup antara delegasi pemerintah Jerman dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Indonesia mendorong sejumlah proyek potensial di sektor energi terbarukan serta penguatan rantai nilai industri semikonduktor untuk menjadi tujuan investasi Jerman ke depannya. Selain itu, kerjasama pendidikan vokasi turut menjadi perhatian dikarenakan Jerman dinilai memiliki keunggulan dalam pengembangan pendidikan berbasis keterampilan. Seperti diketahui, Jerman merupakan salah satu mitra penting Indonesia dan telah banyak berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dengan lebih dari 250 perusahaan asal Jerman telah menjalankan bisnis serta beroperasi di Indonesia dengan total investasi kumulatif sepanjang 2021 hingga 2026 mencapai 1,23 miliar dolar Amerika. Hampir 4 billion US dollar, dan tadi disampaikan kepada Menteri Commerce bahwa kita akan ada rapat untuk terus bagaimana kita bisa meningkatkan proyek-proyek green energy ini untuk bisa mendapatkan akses pembiayaan termasuk juga dari KfW. Dan kalau kita ketahui bahwa Jerman mempunyai keunggulan di bidang riset terapan, precision manufacturing, standar industri, dan inilah yang kita ingin kerjasamakan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Sementara itu, Menteri Federal untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, menegaskan komitmen negaranya untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan pembangunan dengan Indonesia. Menurutnya, pelaku usaha Jerman memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. A long-standing trustful cooperation, especially in the development cooperation, and I'm looking to strengthen our cooperation in the economic sector and also development. So we talked about how we can strengthen
German businesses being part of sustainable development in Indonesia, especially in the field of renewable energy. Selain investasi, kedua pihak juga membahas perkembangan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement yang diharapkan dapat ditandatangani pada tahun ini. Airlangga menambahkan keunggulan Jerman dalam riset terapan precision manufacturing dan standar industri menjadi bidang yang akan terus dikembangkan dalam kerjasama kedua negara. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.